Sayang, aku membawa kabar bahagia. Gil mengeluarkan ponselnya. Kamu pasti terkejut mendengarnya. Orang yang memanipulasi data kesehatan Marwah adalah Fatimah alias Fatmala. Fatmala. Berdasarkan penyelidikan, ternyata ayahnya dan Fatimah itu penipu. Ayahnya bukan Ustadz dan Fatimah itu bukanlah nama aslinya, dia bernama asli Fatmala. Siapa Fatmala dan ayahnya sebenarnya, Mas? Gini aku jelasin. Kamu tenang sayang. Gil membawa istrinya ke meja makan. Safiyah menghidangkan makanan sambil mendengar penuturan dari sang suami. Aku saja kaget saat tahu siapa Fatimah dan ayahnya. Mereka adalah penipu yang punya ilmu hipnotis sehingga para jamaahnya mudah percaya. Safiyah menggeser piring nasi dan lauk pauknya. Berdasarkan bukti yang ditemukan detektifku, ayah Fatimah alias Fatmala ini merupakan residivis, orang yang sering melakukan kejahatan dan sering keluar masuk penjara karena menipu dengan ilmu hipnotisnya. Safiyah menyuapi suaminya makan. La haula, kok ngeri ya Mas. Ayahnya bernama Supratman. Dia juga punya tim untuk memuluskan kejahatannya ini. Sepertinya ini yang mereka lakukan pada kasus Marwah. Safiyah menyipitkan makanan. Gil mengunyah nasinya. Suparman dan timnya memang melakukan riset pada para korban. Tujuan mereka jelas sekali, uang. Aku yakin Supratman alias Ustadz Jaka ini sudah mengumpulkan informasi soal Anita. Safiyah mengangguk. Mereka tahu Anita ini adalah ibu dari CEO Karim Group. Jelas sekali Tante Anita ini memang sedang belajar agama. Makanya dia berusaha keras masuk ke lingkungan kompleks orang-orang kaya itu. Gil kembali mengunyah makanan yang disuapi istrinya. Timnya mengumpulkan fakta tentang Anita yang merupakan orang kaya, lalu dia merasa anaknya kurang sayang padanya, dan istri anaknya mandul. Nah, dari sanalah Ustadz gadungan ini masuk menawarkan puterinya. Jadi, Fatmala ini baru bergabung dengan rencana penipuan mereka, Mas. Fatmala ini umurnya memang baru 24 tahun. Awalnya dia tidak mengenakan hijab, ia tergiur dengan penawaran ayahnya dan ikut rencana mereka. Jadi Fatmala ini motifnya cuma karena uang. Jelas sekali itulah motifnya. Jika berhasil membuat rumah tangga Yusuf dan Marwah hancur, mereka akan memindahkan aset dan perusahaan dengan nama Fatimah. Oh, jadi dia menggunakan nama Fatimah agar terkesan Islami. Astagfirullah, Tante. Nah, kamu sudah lihat bukan bagaimana Tante Anita jadi semakin membenci keluarganya sendiri. Dia tidak suka perhatian Yusuf dengan istrinya. Kamu bisa melihat dengan jelas bagaimana Anita sangat membenci Marwah. Oh, jadi selama ini Tante Anita benar-benar dicuci otaknya ya Mas. Dengan ilmu hipnotis itu. Ya begitulah. Astagfirullah, ya Allah. Aku sudah dari awal punya firasat buruk dengan Fatimah ini. Safiyah meletakkan kepala di pundak sang suami yang selesai makan. Aku pernah di posisi Tante Anita. Ada orang yang tiba-tiba baik seperti malaikat datang dan menjelma menawarkan surga, lalu pada akhirnya menjerumuskan pada neraka. Wanita bercadar itu ingat sekali. Bagaimana dulunya, ada orang yang mendekat begitu baik sampai kita merasa sulit untuk menolak keinginannya. Lalu pada akhirnya dia celaka. Itu adalah sebuah pembelajaran, kalau ada orang yang tiba-tiba baik dan menawarkan keuntungan dan kebaikan saat kita punya sesuatu yang menarik baginya, itu pasti dia punya niat buruk. Safiyah mendongak. Tunggu dulu Mas. Kamu tahu soal semua cerita ini dari mana? Cerita yang kamu ngasih tahu ke aku tadi itu detail banget. Kamu tahu tidak ada orang yang suka uang. Aku membayar 2 kali lipat dari apa yang dia dapatkan dari membantu si penipu itu. Jadi kamu sogok orang yang ada di tim mereka untuk ngomong.
Gil tersenyum. Safia tak percaya jika Gil menggunakan cara klasik untuk memancing sebuah fakta. Kita nggak bisa biarin kejahatan ini terus berlanjut, Mas. Mereka pasti akan membuat kerusakan bagi banyak orang. Kasihan Tante Anita yang seharusnya lebih tenang belajar agama, tapi jadi kayak gini. Gil mengelus ringan punggung tangan Safia. Tenanglah, sayang. Mereka ini orang yang sangat licik. Apalagi punya ilmu hipnotis dan sudah ada korban pula, kita harus berhati-hati. Safia mengangguk dan memeluk suaminya. Yusuf memeluk istrinya yang sampai sakit karena merasa begitu tersakiti oleh sikap sang ibu. Sayang, ayo kita ke rumah sakit saja. Apa kata dokter kemarin? Kamu harus rajin periksa. Yusuf tahu Marwah banyak pikiran. Selama sebulan terakhir dia sembuh dari penyakit kanker, Marwah lebih banyak merenungi apa yang terjadi. Hal yang paling utama Marwah pikirkan adalah tentang kehamilan yang tak kunjung terjadi. Apalagi dia sedang didesak oleh ibu mertuanya. Marwah semakin erat memeluk suaminya. Sayang. Yusuf membalas pelukan hangat istrinya di tempat tidur mereka. Ini belum terlalu sore. Kita ke dokter saja. Bagaimana? Marwah merasa lebih butuh psikiater untuk memulihkan mentalnya yang cedera karena perkataan manusia. Tenang saja, aku akan bicara dengan Mama. Mungkin saja kamu benar, Mama iri dengan sikapku yang terlalu fokus perhatian denganmu. Tiba-tiba ponsel Yusuf berdering di atas nakas samping Marwah. Papa, Mas. Yusuf mengangkat telepon itu. Assalamualaikum, Pak. Kenapa? Mama kamu makin sinting, Papa lihat. Kamu kesini ya nak. Dia jatuh dari berangkar rumah sakit. Ada banyak luka di tubuhnya. Terdengar suara nafas Yusuf yang begitu berat. Astagfirullah, Mama. Marwah tahu pasti itu adalah kabar buruk. Mas, pergilah. Aku tahu Mama pasti lagi nggak mau ketemu sama aku. Perbaiki hubunganmu dengan Mama ya Mas. Aku nggak mau kamu jadi anak durhaka. Yusuf tersenyum. Betapa mulianya hati sang istri. Dia memeluknya. Itulah kenapa aku semakin hari semakin mencintaimu. Hatimu begitu mulia, sayang. Hanya saja Marwah masih belum bisa menjadi istri dan wanita seutuhnya karena dia belum hamil. Aku baik-baik saja kok Mas. Ini cuma sakit biasa. Panas saja. Mama lebih membutuhkan kamu dibandingkan aku. Sebenarnya Yusuf sangat berat hati untuk meninggalkan Marwah yang baru saja bangun dari koma. Namun, kenyataan pahitnya dia harus mendapatkan kecaman atas keterbatasan untuk punya keturunan. Marwah bahkan beranjak dari tempat tidur. Sayang, kamu mau kemana? Yusuf heran Marwah membuka lemar meski sedang tidak enak badan. Aku mau menyiapkan baju untuk kamu pergi menemui Mama. Mata Yusuf berkaca-kaca menatap istrinya. Bagaimana mungkin dia bisa menyakiti wanita yang super sabar dan baik itu? Marwah merasakan perutnya berat. Maafkan aku sayang belum bisa mencari jalan keluar untuk masalah kita. Marwah tersenyum menatap tangan Yusuf yang melingkar di perutnya. Iya, Mas. Aku baik-baik saja. Hidup itu nggak isinya senang-senang saja kan? Ada masanya kita terpuruk, tapi yang harus kita konsistenkan dari hati adalah semangat beribadah. Yusuf mengangguk. Dia mengenakan kemeja merah marun yang dipilih oleh Marwah. Tersenyum walaupun hati sedang tidak baik-baik saja. Tunggulah aku pulang. Istirahat dan minumlah obat. Marwah melebarkan bibirnya. Ayo cepat pergi. Mama lagi butuh kamu. Yusuf meninggalkan kamar itu dengan perasaan yang campur aduk. Dengan berat hati Yusuf mengendarai SUV hitamnya menuju rumah sakit.
tempat sang ibu bersandiwara dan bereksperimen untuk menentukan sakit apa yang membuat Yusuf menyerah. Hingga menikah dengan Fatimah. CEO Karim Group itu masih memikirkan istrinya yang ada di rumah. Namun, dia harus berlaku adil dengan memperhatikan sang ibu juga. Setengah jam kemudian, Yusuf tiba di ruangan sang ibu. Fatimah selalu ada di sana. Beberapa anggota pengajian lainnya datang dan ikut mengaji. Sang ayah tampak menggenggam tangan istrinya di samping. "Ma, bagaimana keadaannya?" Yusuf tak tahu lagi harus berkata apa. Sang ibu dibalut perban pada bagian kaki, tangan, dan kepala. Entah apa lagi yang akan ditampilkan ibunya dalam sandiwara itu. "Ma, kenapa bisa jatuh?" Yusuf mendekat pada ibunya. "Itulah mama kamu, dia sangat histeris minta mau pulang. Infusnya dicabut, tapi dia kepeleset, kepala terbentur ke dinding, terus alat-alat rumah sakit menimpa kepala dan tangannya," jelas sang ayah. "Tante sudah lebih baik kok, Mas. Untung aku cepat bantuin dan datang ke sini." Suara Fatmala alias Fatimah itu begitu lembut dan terkesan berlebihan. Yusuf menggenggam tangan ibunya. "Aku minta maaf, Ma. Mungkin saja sikap Mama sekarang karena kekecewaan Mama terhadap aku. Mulai sekarang aku akan berlaku adil dalam memperhatikan Mama dan istriku." Itulah yang diinginkan oleh Anita. Dia memeluk sang anak. "Akhirnya kamu sadar juga, Nak. Sejak dulu Mama sangat merasa seperti tidak punya anak. Kamu sudah mau menikah dengan Fatimah kan demi memenuhi permintaan terakhir Mama. Kecuali yang itu. Aku tidak akan poligami. Marwah juga tidak akan mengizinkanku." Senyum Anita sirna. "Kenapa kamu sangat bodoh sekali? Kamu mau saja dikendalikan istrimu yang mandul itu." "Cukup, Ma. Aku tahu Mama bohong soal kesehatan. Aku punya bukti kalau Mama nggak sakit kanker stadium akhir." Mata Fatimah melotot. Dia jelas bertanya siapa yang sudah memberitahu soal kebenaran itu. Anita bungkam dan terisak. "Kamu sudah tahu. Baguslah. Biar kita perjelas saja. Mama cuma mau kamu bahagia, punya anak, tidak dikendalikan sama perempuan mandul itu." "Astagfirullah, Ma, dia istriku. Untung saja Marwah nggak ikut. Kenapa Mama jadi seperti ini? Asal Mama tahu Marwah sayang banget sama Mama. Dan Mama harus tahu ada yang memanipulasi data kesehatan Marwah. Sampai saat ini saja Marwah tidak hamil, itu sudah membuktikan dia mandul bukan?" Fatimah merangkul Anita. "Tante tenanglah. Kasihan Mas Yusuf baru datang. Kalian jangan bertengkar. Aku kecewa sama Mama. Kenapa Mama memaksakan sesuatu yang gak aku sukai? Aku sangat menghormati Mama, tapi jangan paksa aku seperti ini, Ma. Ini untuk kebaikan kamu Yusuf. Apa jaminannya ini demi kebaikan aku, Ma?" Yusuf sudah muak dengan sandiwara sang ibu. "Pa, sepertinya Mama belum benar-benar membaik hatinya. Aku pergi saja." "Yusuf jangan pergi kamu. Kembali kamu sekarang." Anita hendak beranjak dari berangkar itu. Orang-orang menghadangnya hingga Anita terjatuh dan pingsan. Yusuf kembali menghampiri ibunya yang tergeletak. Dia sulit memahami kenapa sekarang keadaan jadi semakin kacau. Safiyah mendatangi rumah Marwah. Dia mendengar Marwah demam. Ia singgah di rumah sepupunya setelah menjemput anak-anaknya dari sekolah. "Astagfirullah, Bilal. Kenapa apelnya dimakan? Itu kan untuk Tante Marwah." "Ih, Bunda pelit deh." Bilal berlari menghampiri Marwah yang baru membuka pintu rumah. "Masya Allah, Bilal." Hati Marwah sedikit terhibur dengan tingkah anak-anak Safiyah. Haura membantu Safiyah membawa keranjang buah. "Tante tadi Bilal culik satu buahnya. Nggak apa-apa kok. Tuh kan,
Tante Marwah baik. Bilal memeluk kaki Marwah. Ya Allah nak, jangan begitu tante lagi sakit. Safia sudah mulai naik pitam bawaan hamil juga yang suka sensitif. Haura menarik tangan Bilal. Main di taman tante yuk. Bunda pasti mau curhat sama tante. Kita main petak umpet yuk Ra. Rumah tante luas. Meski Bilal begitu ribut bermain lari-larian di sekeliling sofa putih itu, Marwah tidak keberatan sama sekali. Wah, ada yang harus aku katakan. Ini soal Fatimah. Assalamualaikum, wah. Anita datang memotong pembicaraan Safia dan Marwah. Marwah menyoroti Anita yang datang bersama Fatimah. Bahkan mereka mengenakan gamis warna navy yang sama. Mama, ada apa? Marwah masih pucat. Anita tahu Marwah masih lemah dari raut wajahnya. Penampilannya juga asal-asalan. Hanya mengenakan gamis hitam dan bergo silver. Keduanya juga memperhatikan Safia dengan setelan gamis merah bercorak bunga. Keributan Bilal yang memekakan tak luput dari pandangan mereka. Marwah. Anita memegang tangan menantunya yang terasa dingin. Au. Fatimah terduduk karena kerudung nafinya ditarik Bilal. Astagfirullah, Bi. Jangan. Safia mengambil anaknya. Tante ini bau bunda. Bau. Fatimah mencium dirinya yang bahkan disiram oleh minyak wangi berbotol-botol. Iya, tante bau orang jahat. Hahaha. Bilal berusaha menarik kerudung Fatimah. Safia menutup mulut Bilal. Dia tahu insting Bilal ini sangat kuat karena bisa membedakan mana yang baik dan benar. Namun, tingkahnya saja yang masih kurang bisa dikendalikan. Fatimah memutar bola matanya setelah mendengar anak Safia mengatainya jahat. Kalau tidak ada ibunya mungkin ia akan mencabuti gigi Bilal satu persatu. Ada apa mama kesini? Marwah menyuruh ibunya duduk. Lantas apa yang dikatakan oleh Anita? Perempuan itu malah berlutut di depan Marwah. Astagfirullah, Mama. Kenapa malah berlutut seperti ini? Marwah ingin membantu untuk berdiri, tapi Anita bersikukuh untuk berlutut. Marwah Mama mohon. Mohon dengan kerendahan hati kamu. Kamu sudah lihat bukan bagaimana Yusuf menolak perjodohan itu. Hanya kamu yang bisa meyakinkan Yusuf. Apa? Marwah mendongak tak percaya sang mertua rela berlutut bahkan memohon seperti pengemis yang minta uang receh di jalanan. Mama hanya ingin hidup dengan bahagia. Kamu juga akan merasakan hal yang sama. Kamu akan bahagia jika Yusuf punya keturunan. Tapi, Ma. Marwah tolong bujuk Yusuf untuk menikah dengan Fatimah. Hanya kamu yang bisa melembutkan hati Yusuf untuk menerima Fatimah. Safia tak menyangka Anita benar-benar dicuci otaknya oleh Suparman dan puterinya. Anita masih tetap saja berlutut sampai Marwah mengacc keinginannya. Marwah juga merasakan Anita begitu banyak berubah. Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa karena dirinya tak bisa hamil. Mama hanya meminta hal sederhana ini sama kamu. Ayolah, wah kamu terima apa yang Mama mau ini. Aku, Marwah dengan perasaannya yang hancur lebur dan bercucuran air mata malah mengangguk. Ia tak punya pilihan untuk mengiyakan apa yang dipinta sang ibu mertua. Wah. Safia menoleh tak percaya. Anita beranjak dari berlututnya. Syukurlah kamu bisa menerima ini semua wah, tolong kamu bujuk Yusuf. Mama percaya sama kamu. Fatimah tersenyum dengan penuh kemenangan. Dia kini berada di atas awan. Sebentar lagi akan menjadi istri CEO yang berpengaruh di negeri ini. Kalau begitu Mama dan Fatimah pergi dulu. Kamu harus segera kasih tahu kabar baik ini. Mama akan segera meminang Fatimah kembali lalu mereka menikah dan punya anak.
Marwah dengan wajahnya yang sendu seperti menatap kosong pada ibu mertuanya. Mama pergi dulu, wah. Assalamualaikum. Anita meraih tangan Fatimah. Ayo Fa, kita cari gedung yang cocok untuk resepsi pernikahan kalian nanti. Anita tidak lagi mempedulikan Marwah dan perasaannya yang saat ini sungguh terluka luar biasa. Safiyah memastikan bahwa Anita dan Fatimah telah pergi meninggalkan tempat itu. Wah, aku tahu kamu hanya ingin membuat keadaan baik-baik saja kan tadi. Kamu tidak benar-benar ingin Fatimah jadi istri kedua Yusuf kan? Marwah terisak di bahu Safiyah. Aku harus bagaimana Sa? Rasanya sakit sekali tidak bisa memberikan keturunan. Aku merasa sangat egois kalau menolak hal itu. Safiyah membawa Marwah ke sofa itu. Wah, dengarkan aku. Kamu tidak boleh menyerah apalagi putus asa. Kamu nggak curiga sama kehadiran Fatimah. Dia tiba-tiba dekat sama Tante Anita terus nawarin diri jadi istri kedua. Marwah tahu dulu Safiyah juga punya pengalaman yang sama. Apa dia punya tujuan tertentu? Suara Marwah parau. Nah, itu dia maksud kedatangan aku ke sini. Kamu harus tahu yang sebenarnya. Marwah memicingkan matanya. Nama aslinya bukan Fatimah. Mereka itu penipu yang sengaja mengincar harta dengan melakukan segala cara. Kamu harus tahu kalau nama ayahnya Suparman dan punya ilmu hipnotis. Safiyah menjelaskan secara detail siapa Fatimah yang sebenarnya. Astagfirullah, aku sudah menduga. Mama nggak mungkin sejahat itu sama aku. Ini pasti ada orang yang memanfaatkan kebaikannya. Kita harus melakukan sesuatu. Aku takut Tante Anita jadi korban kejahatan mereka. Marwah memeluk Safiyah. Terima kasih Sa. Kamu mencari kebenarannya untukku. Aku tidak tahu nasibku akan seperti apa kalau nggak tahu kebenarannya. Udah gak usah mikirin soal itu. Kita harus menjebak dan mencari bukti kuat supaya mereka ditangkap. Mama mertua kamu haruslah diselamatkan. Kamu benar. Kasihan Mama, dia hanya ingin mencari guru agama malah ketemu penipu. Astagfirullah. Sekarang berarti Mama kena pengaruh hipnotis itu. Itulah gunanya kita memperkuat keimanan. Supaya hal seperti itu mental. Marwah lekas menelepon suaminya. Dia menceritakan semua hal yang dikatakan oleh Safiyah tadi. Safiyah masih harus menertibkan anaknya. Bi, jangan makan semua buahnya. Kamu kayak busung lapar saja. Di rumah kamu nggak kayak gini loh. Safiyah mendudukkan Bilal.